Baik, yang terakhir di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, di mana pertanyaannya yaitu, bagaimana mekanisme kerja agen imunoterapi dalam merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melawan, sel kanker dan berikan contohnya? Pada jurnal ini dengan judul Perkembangan Imunoterapi untuk Kanker. Jadi kaitan antara sistem imun dan kanker itu bersifat kompleks dan dinamis, dikenal suatu paradigma imunologi tumor yaitu kanker imunodeting. Kanker imunodeting terdiri dari 3 tahap yaitu eliminasi, equilibrium, dan escape. Nah, tahap eliminasi ini diperkirakan dilaksanakan oleh sistem imun alamiah dan adaptif, sel natural killer atau NK, dan sel sitotoksik cluster of differentiation atau CD8+, limfosit CD4+, makrofag, dan sel dendritik yang berperan dalam presentasi, pengenalan, dan lisis sel dengan antigen tumor. Nah, eliminasi sering terbatas dan beberapa sel tumor masih tersisa karena profil antigenik dan ekspresi gen terkait imun yang memungkinkan sel untuk bertahan hidup. Nah, tahapan berikutnya yaitu adalah uh, equilibrium. Terdapat keseimbangan dinamis antara imunitas antitumor dan sel tumor. Tahapan equilibrium ini diperkirakan dipertahankan oleh imunitas adaptif. Selanjutnya yaitu uh, tahap terakhir adalah escape. Sel tumor tidak terdeteksi oleh sistem imun atau mengembangkan mekanisme agar terhindar dari pengenalan sistem imun dan kemudian bertumbuh menjadi lesi yang simptomatik. Imunoterapi untuk kanker dapat dibagi menjadi imunoterapi pasif atau aktif. Dan imunoterapi pasif itu adalah berdasarkan transfer adaptif imuno imunomodulator antibodi spesifik tumor atau sel-sel imun. Substansi atau sel-sel ini diberikan pada pasien untuk memulai kerja antitumor yang termasuk imunoterapi pasif antara lain terapi sel T adaptif menggunakan virus oncolytic D and multispecific antibody monoklonal dengan target tumor. Imunoterapi aktif merangsang sistem imun pasien dengan menggunakan efek antitumor spesifik antigen. Selain itu, imunoterapi aktif menghasilkan respon antitumor yang berlangsung lama, yang memberikan perlindungan terhadap penyakit residual dan rekurensi tumor. Yang termasuk imunoterapi aktif itu adalah vaksin kanker, sitokin, antibodi monoklonal, imunomodulator. Lalu, imunoterapi ini merupakan pendekatan inovatif dalam pengobatan kanker yang memanfaatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan sel kanker. Beberapa dengan kemoterapi yang menerbitkan sel kanker secara langsung. Imunoterapi merangsang respon alami tubuh untuk mengenali dan menghancurkan sel kanker. Mekanisme kerja imunoterapi yaitu stimulasi respon imun. Imunoterapi ini merangsang sistem kekebalan tubuh agar lebih aktif dalam mendeteksi sel kanker. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa agen seperti interleukin, interferon, dan imunomodulator. Selanjutnya, penghambatan mekanisme antiimun. Beberapa sel kanker memiliki cara untuk menghindari deteksi oleh sistem kekebalan. Imunoterapi bertujuan untuk mengatasi hambatan ini dan memungkinkan sel T dan sel B untuk lebih efektif melawan kanker. Contoh agen imunoterapi yang pertama itu antibodi monoklonal. Antibodi ini dirancang untuk mengenali protein spesifik di permukaan sel kanker. Ketika berikatan dengan sel kanker, mereka mengaktifkan sistem kekebalan dan mengerahkan serangan terhadap sel tersebut. Contohnya adalah pembrolizumab yang digunakan dalam melanoma dan kanker paru-paru. Selanjutnya yaitu ada terapi transfer sel T. Pada terapi ini, sel T diambil dari pasien, dimodifikasi di laboratorium untuk meningkatkan kemampuan melawan kanker dan kemudian dikembalikan ke pasien. Contohnya adalah
CER, T-sel terapi yang efektif dalam leukemia dan limfoma. Selanjutnya yaitu vaksin kanker. Vaksin ini tidak mencegah kanker, tetapi merangsang sistem kekebalan untuk mengenali sel kanker. Contohnya adalah vaksin HPV yang melindungi terhadap kanker serviks. Dengan imunoterapi ini, kita dapat memanfaatkan kekuatan alami tubuh untuk melawan kanker dengan harapan menghasilkan respon yang lebih kuat dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih.